warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita sebelum belajar kita melakukan berdoa bersama dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini adalah kita membahas tentang ibadah haji dan umroh semester 1 pada kelas 10. Bahwasanya materi ini sangat berperan penting dalam kehidupan kita karena merupakan rukun Islam yang kelima. Yang bahwasanya di sini dikatakan apa itu haji? Pengertian haji bahwasanya haji merupakan sebuah ibadah yang sangat ritual tentang kegiatan haji ini. Yang pertama akan membahas pengertian haji. Bahwasanya haji menurut bahasa adalah menyengaja untuk melaksanakan ibadah. Menurut istilah haji adalah mengunjungi Baitullah di Mekah dengan niat melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya bahwasanya kita melaksanakan ibadah haji ada ketentuan-ketentuan yang harus kita laksanakan. Yang pertama mengenai hukum dan dalil ibadah haji itu sendiri. Ya, bahwasanya hukum haji adalah wajib ain sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasil hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah sesuai dengan Quran surat Al-Imran ayat 97. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat wajib haji. Bahwasanya syarat wajib haji yang pertama adalah beragama Islam. Maka dalam hal ini bahwasanya orang Nasrani atau orang selain Islam tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua berakal sehat. Bahwasanya berakal sehat ini merupakan hal yang penting karena kesehatan ini merupakan syarat wajib haji ini sendiri. Bahwasanya berakal sehat, orang gila tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga adalah balik. Sudah balik, dia berhak untuk memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga adalah merdeka. Merdeka ini seorang budak boleh melaksanakan ibadah haji, tapi sah-sah saja. Akan tapi kalau sudah merdeka, dia mempunyai kewajiban yang akan diulangi lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga adalah puasa atau mampu atau istitoah. Bahwasanya kemampuan ini banyak dari unsurnya, dari mampu dari segi kesehatan, mampu dari visi keuangan, atau mampu dari hal-hal yang lain untuk melaksanakan ibadah haji. Yang selanjutnya adalah ada rukun, rukun haji. Rukun haji yang pertama adalah ihram, memakai pakaian ihram. Yang kedua adalah wukuf di padang Arafah, wukuf di padang Arafah. Yang selanjutnya adalah tawaf ifadah, selanjutnya adalah sya'i. Yang kelima adalah tahallul, dan yang keenam tertib melaksanakan semua rukun dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Selanjutnya adalah setelah rukun kita penuhi adalah mengenai wajib haji. Pada wajib haji ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah ihram dari mikot. Mikot apa itu mikot? Mikot adalah batas waktu dan tempat yang sudah ditentukan untuk berihram dengan niat ihram haji. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mabit, bermalam di Musdalifah. Maka seorang jamaah haji wajib untuk melaksanakan mabit bermalam di Musdalifah. Yang ketiga melempar jumroh.
yaitu jumlah ula, wusta, dan akobah pada yang ditentukan oleh tanggal-tanggal tertentu antara tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Yang keempat, mabit bermalam di Mina. Nah, setelah tadi mabit bermalam di Musdalifah, selanjutnya mabit bermalam di Mina. Yang kelima adalah meninggalkan larangan-larangan haji atau mahromat haji. Yang keenam adalah tawaf wada atau tawaf perpisahan. Setelah itu ada hal yang dilaksanakan mengenai sunnah haji, yaitu kesunahan dalam melaksanakan ibadah haji. Yang pertama adalah memakai pakaian berwarna putih, ya, memakai kain berwarna putih itu merupakan kesunahan, ya, diutamakan warna putih. Yang kedua adalah melaksanakan tawaf qudum, ya, melaksanakan tawaf qudum. Ya, ketiga membaca zikir ketika tawaf, ya. Yang keempat sholat 2 rakaat setelah tawaf, ya, setelah melaksanakan tawaf qudum, membaca zikir ketika setelah tawaf, setelah itu melaksanakan 2 rakaat setelah tawaf. Yang kelima membaca lafaz talbiyah, ya, membaca lafaz talbiyah selama ihram sampai melempar jumrah akobah, ya, yang mana di sini akan dilaksanakan atau setiap melaksanakan tawaf itu sendiri. Dan lafaz talbiyah yang sering dikumandangkan oleh para jamaah haji adalah Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka, yang artinya aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan hikmat adalah milikmu. Kerajaan di bumi dan di langit adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Yang selanjutnya adalah ada beberapa hal yang memang dilarang dalam melaksanakan ibadah haji, yang sering larangan atau mahromat haji. Yang pertama, bagi laki-laki, larangan bagi laki-laki yang pertama memakai pakaian yang berjahit. Nah, di sini tidak boleh bahwa jamaah bagi laki-laki memakai pakaian berjahit. Nah, harus memakai pakaian ihram dalam melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, menutup kepala. Ya, menutup kepala tidak boleh bagi laki-laki karena itu larangan, merupakan mahromat. Apabila kita langgar akan terkena dam. Yang selanjutnya, larangan bagi perempuan adalah memakai tutup wajah atau cadar. Ya, bahwasanya cadar itu menutupi wajahnya, karena itu merupakan hal-hal yang dilarang, maka hendaknya tidak dilaksanakan bagi perempuan dalam beribadah haji. Yang kedua, memakai sarung tangan. Jika larangan dilarang, ya, memakai sarung tangan ini tidak boleh juga, karena telapak tangan merupakan ketentuan yang harus nampak dalam ibadah haji ini. Bahwasanya apabila larangan mahromat ini, mahromat laki-laki atau perempuan itu dilanggar, maka larangan dilanggar ini wajib membayar dam atau denda yang telah ditentukan. Selanjutnya, mahromat haji yang selanjutnya adalah bagi laki-laki dan perempuan, ya. Yang pertama, memakai wangi-wangian. Dilarang para jamaah haji untuk memakai wangi-wangian. Kedua adalah mencukur rambut atau bulu dada, mencukur rambut, ya. Segala rambut yang ada tidak boleh mencukurnya. Nah, selanjutnya memotong kuku. Nah, selanjutnya menikah atau menikahkan atau menjadi wali nikah waktu saat haji itu sendiri. Yang selanjutnya bersetubuh, ya. Bersetubuh dilarang. Dan yang keempat, yang selanjutnya adalah berburu atau membunuh binatang liar dalam yang halal dimakan pada waktu ihram, itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya adalah tentang hal-hal yang cara melaksanakan haji dan umroh, ya. Yang pertama ada haji ifrad.
Ya, yang kedua ada haji tamattu, yang ketiga ada haji qiron. Yang pertama adalah haji ifrad, yaitu mengerjakan haji dahulu kemudian mengerjakan umroh. Nah, cara ini yang lebih utama, dan cara ini tidak wajib membayar dam karena pelaksanaannya tertib atau sesuai dengan ketentuan. Ya, yang kedua ibadah haji sah. Nah, yang kedua haji tamattu, yaitu mengerjakan umroh lebih dahulu kemudian mengerjakan haji secara haji. Jadinya diutamakan pertama umroh dulu, datang melaksanakan umroh, selanjutnya mengerjakan haji. Cara ini wajib membayar dam karena mendahulukan umroh. Yang selanjutnya adalah haji qiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh bersamaan dalam satu niat dan saat pekerjaannya sekaligus. Cara ini juga wajib membayar dam karena tidak sesuai, ya, walaupun hajinya sah tapi tetap membayar dam. Yang selanjutnya adalah mengenai perjalanan melaksanakan ibadah haji. Di Indonesia sering kita sering lihat bahwasanya ada beberapa gelombang dalam pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, gelombang pertama adalah sebenarnya gelombang pertama dan gelombang kedua biasanya umumnya. Yang pertama, gelombang pertama adalah berangkat dari Indonesia ke Bandara Jeddah, ya, Bandara Jeddah. Setelah ke Bandara Jeddah langsung ke Madinah, ya, melaksanakan umroh, ya, ke Madinah. Ke Madinah, setelah ke Bir Ali, selanjutnya baru ke Mekah. Habis ke Mekah baru ke Padang Arafah, ya, ke Padang Arafah, langsung ke Musdalifah, ya, ke Musdalifah, selanjutnya ke Mina, kembali lagi ke Mekah. Setelah sampai Mekah baru melanjutkan ke Jeddah. Setelah ke Jeddah, ke Bandara Jeddah, setelah Bandara Jeddah pulang ke Indonesia lagi. Nah, sedangkan gelombang kedua adalah, pertama adalah berangkat ke Bandara Jeddah, ya, selanjutnya langsung ke Mekah, ya, selanjutnya habis ke Mekah langsung ke Arafah, ya, langsung ke Arafah, setelah Arafah ke Musdalifah, setelah ke Musdalifah langsung ke Mina, habis ke Mina ke Mekah lagi, ya, setelah ke Mekah lagi ke Madinah, melaksanakan umroh, selanjutnya ke Jeddah, kembali ke Jeddah, setelah Madinah ke Jeddah, maka lanjutnya ke Bandara Jeddah, langsung pulang ke Indonesia. Itu perjalanan ibadah haji yang sering dilaksanakan orang Indonesia. Yang gelombang kedua itu tidak singgah ke Bir Ali karena dia tidak melalui mikotnya itu. Selanjutnya mungkin hanya ini hanya cukup sekian dalam pertemuan ini. Mungkin materi umroh akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Mungkin Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.